Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Lestari dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah NIM 2024011143. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai definisi, tujuan, dan potensi konflik dalam manajemen operasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami bahwa setiap perusahaan, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa, pastikan memiliki kegiatan operasional agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Nah, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang disebut manajemen operasi. Tanpa adanya manajemen operasi yang baik, perusahaan akan kesulitan mencapai target produksi, menjaga kualitas, bahkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Nah, jika dijelaskan lebih sederhana, manajemen operasi merupakan cara perusahaan mengelola sumber daya dengan yang dimilikinya agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang sesuai dan waktu yang tepat. Nah, dalam manajemen operasi terdapat beberapa input utama, yaitu tenaga kerja, bahan baku, teknologi, dan modal. Nah, semua input tersebut akan diproses menjadi output berupa barang atau jasa yang nantinya digunakan oleh konsumen. Misalnya pada sebuah pabrik roti, tepung, gula, mentega, mesin produksi, dan para pekerja merupakan input. Nah, setelah melalui proses produksi, jika hasilnya adalah roti yang siap dipasarkan kepada konsumen. Nah, seluruh proses tersebut merupakan bagian dari manajemen operasi. Selanjutnya mengenai pengelolaan produksi barang dan jasa. Nah, pengelolaan produksi merupakan kegiatan mengatur seluruh proses agar barang maupun jasa dapat dihasilkan dengan kualitas yang baik. Nah, secara umum terdapat 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah perencanaan produksi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, kapan diproduksi, serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Nah, tahap kedua adalah pelaksanaan produksi, yaitu proses mengubah bahan baku menjadi produk produk atau memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, tahap ketiga adalah pengawasan produksi, yaitu memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun pemborosan. Nah, ketiga tahap tersebut saling berkaitan. Jika salah satu tahap tidak berjalan dengan baik, maka kualitas produk maupun layanan juga akan menurun. Berikutnya, mengapa manajemen operasi penting untuk dipelajari? Nah, menurut saya, manajemen operasi sangat penting karena hampir semua organisasi menjalankan aktivitas operasional setiap hari. Nah, dengan manajemen operasi yang baik, perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, perusahaan mampu meningkatkan kualitas produk maupun layanan sehingga pelanggan merasa puas. Nah, manajemen operasi juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan, misalnya menentukan jumlah produksi, penggunaan teknologi baru, ataupun strategi untuk meningkatkan produktivitas. Semua hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya adalah peran dan tugas manajer operasional. Nah, manajer operasional memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena harus memastikan seluruh proses operasional berjalan dengan baik. Nah, beberapa tugas utamanya adalah merencanakan kegiatan produksi, mengorganisasikan sumber daya perusahaan, mengawasi jalannya proses produksi, mengendalikan kualitas produk maupun jasa, serta mengambil keputusan operasional apabila terjadi suatu permasalahan. Nah, sebagai contoh, apabila terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku, maka manajer operasional harus segera mengambil keputusan agar proses produksi tetap berjalan dan target perusahaan tidak terganggu. Nah, oleh karena itu, seorang manajer operasional harus memiliki kemampuan dalam memimpin, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, mengenai perkembangan manajemen operasi.
Manajemen operasi terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Pada awalnya, kegiatan produksi masih dilakukan secara sederhana dan banyak menggunakan tenaga manusia. Nah, sedangkan pada sektor jasa, fokus utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Contohnya dapat kita lihat pada rumah sakit, bank, sekolah, hotel, transportasi, maupun perusahaan pariwisata. Walaupun berbeda, kedua sektor tersebut sama-sama membutuhkan manajemen operasi agar pelayanan dan kualitas yang diberikan tetap terjaga. Selanjutnya, mengenai tren manajemen operasi saat ini, perusahaan saat ini mulai menerapkan berbagai inovasi seperti digitalisasi, proses bisnis, penggunaan artificial intelligence atau AI, analisis data, otomatisasi, robotika, serta konsep sustainability atau keberlanjutan. Mengapa hal ini penting? Karena perusahaan dituntut mampu bekerja lebih cepat, lebih efisien, serta tetap menjaga lingkungan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki fleksibilitas agar mampu menghadapi perusahaan pasar yang terjadi secara cepat. Nah, namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, perubahan permintaan konsumen, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta kurangnya koordinasi dalam kegiatan operasional. Apabila tantangan tersebut tidak mampu diatasi dengan baik, maka produktivitas perusahaan akan menurun dan tujuan perusahaan eh, sulit menjadi sulit dicapai. Terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, perusahaan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga kualitas produk, memperhatikan keselamatan kerja karyawan. Nah, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah yang baik. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena mengatur seluruh proses produksi barang maupun jasa. Manajemen operasi mampu eh, membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas, memperkuat daya saing, serta mampu menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu menerapkan manajemen operasi yang baik agar dapat berkembang secara keberlanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.